kan mungkin di luar banyak, wah ini jangan-jangan nanti divaksin terus pingsan, jangan-jangan nanti malah sakit ya. Dokter gimana? Setelah divaksin itu apakah ada sesuatu yang berubah? Respon tubuh respon tubuh setelah dilakukan vaksinasi. Ini penting, ini baik. penting. Jadi begini Ustaz Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMA Ahli Hikmah Surabaya, channel yang penuh inspirasi dan penuh dengan makna. Pemirsa sekalian, pagi ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di negara kita, yaitu tentang apa itu dan bagaimana vaksin corona itu bekerja di dalam tubuh kita. Nah, pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita tamu yang sangat istimewa. Yang pertama, Bapak Dr. Haji Doni Hendrasto. Beliau adalah ahli spesialis jantung dan pembuluh darah, salah satu dokter di Rumah Sakit Haji Surabaya yang merupakan rumah sakit rujukan COVID untuk Pemprov Jatim. Kemudian hadir pula di tengah-tengah kita Ibu Dr. Geridina Mkes. Beliau adalah salah satu dokter juga di Pemkot Surabaya dan menjadi petugas yang akan memastikan bagaimana vaksinasi di kota Surabaya itu bisa berjalan dengan sukses. Nah, kita sapa tamu kita pagi ini, Dr. Doni dan Dr. Gerit. Assalamualaikum Pak Dr. Doni. Waalaikumsalam Ustaz Faiz. Assalamualaikum Bu Dr. Gerit. Waalaikumsalam Ustaz Faiz. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat. Ini Pak Dokter dan Bu Dokter ini orang yang paling dekat ya dengan virus corona. Iya, Karena keseharian hampir setiap hari berinteraksi dengan para pasien. Betul. Dan tentunya Pak Dokter dan Bu Dokter ini butuh imunitas yang sangat tinggi kayak ini. Insya Allah betul. Supaya gitu. tetap terjaga kesehatannya. Iya betul. Saya ingin Pak Dokter, kira-kira pandemi COVID di negara kita ini sekarang ini gimana Pak? Apakah memang grafiknya itu sudah melandai atau memang justru malah naik atau bagaimana Pak Dokter? Kalau pengamatan Pak Dokter selaku orang yang ada di lapangan ini setiap hari. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ustaz. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu terima kasih undangannya untuk bisa tampil berbicara di sini demi mendapatkan atau memberikan pencerahan dan wawasan kepada sesama wali murid. Ya, memang sama-sama kita ketahui bersama, khususnya di bidang orang kesehatan, bahwa pada kenyataannya pandemi dari awal tahun lalu ya, kemudian kita merasa seolah-olah sudah pada akhir tahun 2020 sudah mulai melandai, tapi ternyata kita menerima kenyataan justru malah makin meningkat. Apapun itu penyebabnya, ya kan, artinya bahwa kita harus hadapi situasi peningkatan dari pandemi virus ini. Jadi ada istilah second wave atau third wave ya, di Eropa bahkan mungkin dah third wave. Betul. Kita masuk second wave menuju third wave, gelombang ketiga. Ya tentu saja kita harus menyikapi dengan sebaik-baiknya, dalam artian kita nggak bisa melupakan itu yang paling basic adalah prokes, protokol kesehatan. Betul, itu adalah senjata kita di awal atau yang paling sederhana untuk menghadapi situasi pandemi ini. Kemudian, ya alhamdulillah kita mungkin sama-sama tahu juga bersama bahwa pemerintah mengupayakan dengan semaksimalnya masalah vaksinasi, ya kan? Siap. Jadi pada prinsipnya bahwa kekebalan seseorang dasar itu dulu, ya, bisa didapatkan dari alamiah dirinya sendiri, kemudian diperkuat, ditunjang dengan dari luar atau yang disebut dengan vaksin. Oh, artinya vaksin itu justru menjadi tameng ya, jadi tameng. Betul. Selain memang kita harus tetap menjaga imunitas kita, Pak. Betul. Jadi memperkuat, mempercepat daya tahan tubuh kita, menambah kekuatan dari imunitas tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Ya. Itu sebenarnya harapan terbesar atau upaya terbesar dari pemerintah untuk kita masyarakat semuanya. Baik, secara umum
mungkin ada di antara kita yang belum banyak mengerti ya dok. Vaksin itu makhluk apa sih dok? Apakah dia dibuat dari benda apa, makhluk hidup kah, atau dari zat kimia tuh? Mungkin Pak Dokter bisa sedikit memberikan review. Baik, jadi prinsipnya vaksin vaksin ya? Ya, vaksin. Ya, itu adalah suatu upaya secara ilmiah, artinya saintifik, merupakan suatu contoh kita ngomong vaksin dari corona. Ya. Berarti otomatis yang kita gunakan adalah virus corona itu sendiri dengan 2 tahapan biasanya secara umum ya. Ya. Jadi vaksinnya itu dilemahkan Virusnya. atau virus maksud saya, virusnya itu dilemahkan, Virus corona dilemahkan. betul, atau mekanisme yang lain adalah virusnya diinaktifkan. Diinaktifkan. Betul. Jadi tinggal itu tergantung bagaimana mekanisme dari pihak laboratorium untuk membuat vaksin. Jadi biasanya 2 metode dasar itu yang dipergunakan. Nah, nanti dengan proses berbagai tahap yang sangat ketat, yang dengan berbagai fasenya, ya kan, ada istilah dari fase 1, fase 2 sampai 3, bahkan ada istilah fase 4. Nah, itu menunjukkan betapa untuk membuat vaksin pun tidak main-main. Ya kan, dalam artian tidak main-main adalah ini kan tujukan untuk manusia. Betul. Maka tentu saja dasar ilmiahnya dan tahap-tahapannya harus dikerjakan dan teruji dan terstandarisasi dan baik sehingga layak dipergunakan untuk manusia, untuk kita. Itu saya kira ya. Intinya vaksin itu bahan dasarnya ya virus corona itu dok ya? Betul. Kemudian dilemahkan atau dinonaktifkan, dan kemudian diberi perlakuan sedemikian rupa yang sangat ketat pengujiannya. Karena nanti yang akan dijadikan sebagai salah satu yang akan memunculkan imunitas di dalam tubuh kita. Jadi memang sebelum diberikan ke pasien atau ke yang penerima vaksin itu memang harus melalui berbagai macam tahap uji klinis yang ketat, dok ya? Yang ketat, betul. Sehingga sampai dia cukup efektif untuk menimbulkan imunitas di tubuh kita, baik ada istilahnya imunitas humoral ataupun imunitas seluler kan. Nah, dua-duanya itu dibangkitkan dengan mekanisme masing-masing. Jadi semacam kode pembaca ya. Oh, jadi intinya bahasa awamnya bahwa tubuh kita mengenal nih musuh ini, sehingga langsung kita bentuk pertahanan untuk lawan musuh yang spesifik ini, namanya COVID-19 ini. Intinya ketika vaksin itu masuk tubuh kita, maka tubuh kita bisa mengenali dan tubuh kita akan langsung membuat semacam pertahanan dalam bentuk imunitas itu. Betul. Menarik sekali ini Pak Dokter. Saya kayaknya bergeser ke Bu Dokter ini. Beliau ini adalah pemirsa salah satu yang mengawal program vaksinasi di Kota Surabaya. Siap. Bu Dokter, mohon izin informasinya Bu Dokter. Kira-kira siapa saja sih Bu Dokter yang boleh atau yang akan mendapatkan vaksinasi corona ini? Baik. Terima kasih Ustaz Faiz. Jadi semua warga Indonesia yang berusia 18 tahun sampai 59 tahun itu menjadi 18 sampai 59 tahun. Saya masuk berarti ya? Ya. Dan tidak memiliki penyakit komorbid. Nah, ini penting ini. Tidak memiliki penyakit komorbid ya, itu berhak mendapatkan vaksinasi. Ya. Kalaupun memiliki komorbid, maka akan dilakukan screening terlebih dahulu oleh tim dokter ahli yang berkompeten untuk dinyatakan bahwa mereka aman, artinya layak untuk mendapatkan vaksinasi. Karena kan ada penyakit-penyakit komorbid yang sudah terkontrol dengan baik, mereka masih boleh mendapatkan vaksinasi. Gelombang pertama, tahap pertama ini diberikan kepada seluruh sumber daya manusia kesehatan. Jadi termasuk tenaga kesehatan di dalam hal ini yang mendapatkan vaksinasi corona di seluruh Indonesia. Setelah itu nanti berikutnya adalah para pelayanan publik, mereka-mereka yang berinteraksi dengan masyarakat, termasuk di dalamnya pendidik, Pak Ustadz Faiz dengan Ustadz sekalian, kemudian tenaga kepolisian, yang lain-lain itu pokoknya dalam artian yang memberikan pelayanan publik. Itu termasuk dalam tahapan berikutnya. Setelah itu baru mereka-mereka masyarakat awam. Jadi memang kenapa bergelombang, sebab memang ketersediaan vaksin saat ini memang diprioritaskan untuk
tenaga kesehatan saat ini ya. Berarti Bu Dokter ini sudah termasuk salah satu yang sudah divaksinasi. Siap. Kebetulan saya di Indonesia kan tanggal 13 Januari itu kemarin. Presiden Pak Jokowi kan diberikan sebagai orang pertama yang mendapatkan vaksinasi. Kemudian Kota Surabaya mengawali tanggal 14. Ya. Pejabat-pejabat publik waktu itu mendapatkan dengan tenaga kesehatan. Betul. Dan saya mendapat giliran tanggal 18 Januari kemarin. Oh, berarti Bu Dokter sudah divaksinasi corona. Ya. Ini menarik nanti saya pengen tanya tentang apakah ada reaksi, apakah ada stimulasi setelah itu, tapi mungkin nanti saya geser dulu ke Pak Dokter. Iya. Pak Dokter, ini kan masyarakat kita sepertinya banyak ramai membicarakan tentang pro kontra kenapa sih vaksin itu harus melalui uji klinis BPOM ya Pak? Kalau ada kan uji klinis kita ada BPOM, ada mungkin MUI sebelum benar-benar vaksin itu boleh untuk khalayak publik Pak. Mungkin bisa apa peran BPOM di sini? Artinya vaksin itu harus diapakan dulu sehingga dia layak untuk diberikan ke masyarakat. Baik. Ya. Jadi prinsipnya segala sesuatu yang berhubungan dengan apakah itu obat-obatan ataupun mungkin semacam agent atau zat yang akan diberikan kepada manusia, maka memang harus melalui BPOM ya sebagai badan dari pemerintah untuk pengesahan bahwa bisa digunakan sebagai khalayak umum. Jadi itu tentu saja sebagai prinsip semangat bahwa betapa unsur kehati-hatian itu penting, khususnya sekali lagi seperti saya bilang tadi untuk zat-zat ataupun obat-obatan yang akan diberikan kepada manusia. Maka kemarin sebelum dilaksanakan vaksin kita kan benar-benar menunggu. Ada istilahnya emergency use kan dari BPOM dalam artian bahwa setelah tentu saja memasuki uji klinis fase 3 masalah kemarin itu ternyata sudah masuk dan kemudian ada tolok ukur atau parameter yang bisa dipergunakan oleh BPOM yang lebih tahu tentu saja bahwa ini layak untuk digunakan dalam situasi yang urgent seperti ini ya. Pandemi kan masih yang urgent dan emergent. Dan jadi, sudah keluar ya Pak, artinya sudah BPOM sudah mengeluarkan ini layak dan aman. Dan aman. Yang penting kan itu layak dan aman. Layak dan aman, betul, dan insya Allah efektif. Kan gitu. Dan halal. Nah, itu halal, juga ini khusus Indonesia betul dan halal. Jadi lengkap itu. Sudah menggedok bahwasanya vaksin corona yang ada di negara kita ini halal dan suci gitu informasinya. Ini sangat penting informasi ini karena banyak mungkin beberapa masyarakat kita masih ragu tentang kehalalannya, tentang apa itu nanti benar-benar apakah ini efektif, apakah ini benar-benar bisa membentuk imunitas tubuh kita dan ini Pak Dokter tadi penjelasannya sudah sangat clear ya. Insya Allah ini sudah aman dan halal serta suci. Betul. Dan sekali lagi menambahkan lagi kenapa kok demikian mungkin jumlahnya kok nggak langsung gitu banyak. Yang pertama tuh saja ini kan penyakit baru. Betul. Penelitiannya, upaya ini kan udah masuk luar biasa bisa melakukan vaksin dalam waktu yang kurang lebih setahun ini kan tuh berarti kan effort sedunia saya pikir bukan kita sedunia. Yang butuh juga sedunia. Kan gitu. Sehingga tentu saja hasilnya bertahap. Kan mungkin udah masyarakat juga dengar produk-produk yang lain yang masih dalam fase penelitian di luar saya nggak merek, pokoknya ada produk lain yang juga perlu divaksin. Sehingga harapannya bertahap bisa memenuhi untuk seluruh masyarakat ya. Mudah-mudahan. Nah ini berarti harus ada semacam testimoni Pak Dokter ya. Tadi artinya ini juga bukti bahwasannya vaksin itu sudah aman, layak. Nah ini Bu Dokter kan sudah menerima nggih? Sudah menerima. Bu Dokter perasaannya gimana Pak? Sebelum ketika mau divaksin, perasaannya gimana Bu Dokter? Perasaannya sebelum divaksin, kok biasa aja ya Ustaz? Karena yakin. Yakin bahwa hal ini menjadi sebuah kebutuhan untuk saya dalam hal sebagai seorang tenaga kesehatan dan tentunya sebagai seorang individu dalam menghadapi pandemi ini. Jadi dengan penuh keyakinan saya
waktu itu mantap untuk segera dilakukan vaksinasi. Intinya kalau kita menjadi salah satu daftar yang mau divaksin ya harus yakin dan mantap. Karena itu nanti juga mempengaruhi keberhasilan gitu. Iya. Nah ini ngomong-ngomong kan mungkin di luar banyak, wah ini jangan-jangan nanti divaksin terus pingsan, jangan-jangan nanti malah sakit. Nah, Bu Dokter gimana? Setelah divaksin itu apakah ada sesuatu yang berubah, Bu Dokter? Apakah Anda tahu siklus kesehatan respon tubuh setelah dilakukan vaksinasi? Ini penting. Baik. Jadi begini Ustadz Faiz, setelah divaksinasi, setiap individu harus menunggu 30 menit di layanan kesehatan. Jadi tidak boleh langsung meninggalkan tempat. Langsung lari. Tidak boleh. Selama 30 menit kita diminta untuk tetap duduk di layanan kesehatan tempat kita divaksin untuk melihat apakah ada proses reaksi terhadap pemberian vaksin. Alhamdulillah setelah 30 menit dan sampai hari ini saya tidak merasakan efek apapun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena justru merasa lebih pede karena saya sudah mendapatkan vaksinasi dosis yang pertama. Jadi vaksinasi corona ini akan diberikan 2 dosis. 2 dosis. Dosis yang pertama, setelah itu disuntikan di lengan kiri, kemudian berselang 14 hari kemudian kita akan mendapatkan dosis yang kedua. Dan sejauh ini tidak ada reaksi apapun. Ada reaksi apa-apa. Iya. Berarti insya Allah ini terbukti ya Pak Dokter ya, tadi yang secara uji klinisnya BPOM aman dan juga halal dan juga suci dan terbukti Bu Dokter sudah mendapatkan vaksinasi dan tidak ada respon apapun. Iya. Ini menjadi tidak ada respon negatif maksudnya. Tidak ada respon negatif. Dan ini menjadi sebuah referensi bahwasanya ya kita harus semakin mantap dan yakin pada saatnya kalau kita ada giliran divaksin, ya kita harusnya yakin. Ini bagian dari ikhtiar ya. Betul. Cara ikhtiar selain protokol kesehatan yang sudah kita terapkan beberapa bulan kemarin. Nah ini berikutnya penting ini. Saya ke Pak Dokter mungkin ya. Baik. Misalnya ya saya sudah divaksin, itu apakah saya sudah merdeka Pak Dokter? Artinya ya saya boleh nggak maskeran, saya boleh piknik ke sana kemari, berinteraksi dengan orang kan? Saya sudah punya vaksin. Mungkin ada pengertian itu yang gimana Pak Dokter? Saya yang sebaiknya. Baik, ya menarik sekali ini pertanyaannya karena memang pasti itu yang dirasakan ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Gerit bahwa makna percaya diri di sini tentang sudah divaksin bukan berarti merdeka memang. Karena tetap kita nggak boleh lupa menghadapi pandemi ini adalah 3 unsur dalam diri kita, yaitu pertama yang harus kita yakini, kita tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan maksudnya, dengan disertai tentu saja jangan lupa untuk meningkatkan imun tubuh, vitamin atau konsumsi vitamin atau makanan yang sehat. Kemudian yang kedua adalah tentu saja mendukung adanya vaksinasi untuk menambah pertahanan dari luar, ya kan. Jadi hal demikian ini adalah yang penting, bahwa sekali lagi bukan berarti merdeka tapi tetap protokol kesehatan. Karena sekali lagi vaksin memang dalam tanda petik bukan berarti sudah segala-galanya dalam arti bahwa kita tidak akan terkena, bukan. Tapi vaksin membantu kita, harapannya kalaupun seseorang itu, nah ini prinsip umum vaksin adalah vaksin apapun itu, seperti penyakit yang lain yang sudah ada berjalan selama ini kan, mengurangi resiko derajat berat sakitnya seseorang bila sudah divaksin. Jadi kalau kita tetap terkena gitu, efeknya tidak separah kalau kita nggak punya divaksin. Itu prinsip vaksin secara umum dari baik penyakit lain maupun COVID-19 ini. Nah, sehingga berarti bukan merdeka dong, tetap menjaga khususnya protokol kesehatan itu. Itu saya kira. Berarti walaupun kita sudah menerima vaksin ya kita harus tetap pakai masker, kita harus tetap jaga jarak dulu sampai nanti benar-benar pandemi ini bisa teratasi Pak Dokter. Betul. Ya siap. Ini sangat penting informasi ini karena kadang kita seolah-olah sudah merdeka. Kalau kan saya sudah divaksin, teman saya sudah divaksin, keluarga kita sudah divaksin, berarti kita bebas ngapa-ngapain. Ternyata pemirsa sekalian tidak seperti itu kesimpulannya. Artinya protokol kesehatan itu tetap kita terapkan sampai nanti benar-benar pandemi ini benar-benar kita bisa mengatasi. Betul. Nah, ini terakhir mungkin Pak Dokter dan Bu Dokter, apa ini pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga-keluarga kita semua ya, di rumah, di kantor dan sebagainya, supaya
upaya-upaya yang telah kita lakukan ini berjalan efektif ya, upaya protokol kesehatan. Nanti mungkin mudah-mudahan kita secepatnya para pemirsa mendapatkan giliran dapat vaksin itu berjalan efektif. Mungkin pesan dari Pak Dokter dan Bu Dokter, mungkin saya ke Pak Dokter dulu ya. Apa pesan untuk keluarga Indonesia? Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ini untuk mengingatkan saya sendiri dan juga pada kita semua bahwa saya pahami kita sudah mengalami masa cukup berat selama setahun lebih ini ya. Hampir tahun ini. Maksudnya adalah bahwa dampak dari pandemi ini adalah begitu luasnya, tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari segi sosial masyarakatan, dari segi ekonomi jelas sangat berdampak. Nah, untuk itu yang selalu saya ingatkan, sekali lagi mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk kita semua bahwa protokol kesehatan tetap menjadi salah satu upaya dalam kita untuk membentengi diri kita dan keluarga kita, mengurangi risiko dari adanya dampak COVID-19. Yang kedua, bahwa upaya vaksinasi dari pemerintah ini pun sebenarnya salah satu upaya besar supaya kita bisa bersama-sama meningkatkan yaitu suatu kekebalan komunitas yang dinamakan dengan herd immunity. Harapannya mayoritas dari kurang lebih 85% masyarakat Indonesia kalau memang sudah mendapatkan vaksinasi, tentu saja mengeliminir, mengurangi dampak derajat sakitnya, angka kesakitannya, sehingga harapannya apa? Tentu saja kehidupan kita bisa berjalan lebih baik, pendidikan berjalan lebih baik dengan protokol kesehatan terbaru, kemudian kesehatan tentunya yang utama, lalu ekonomi tentu akan ikut seiring dengan adanya masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan new normal, tentu saja akan bergulir pola ekonomi, kan itu esensinya. Betul. Upaya kenapa kok begitu besar upaya pemerintah untuk memberi pengadaan vaksin, itu saya kira. Baik. Dari Bu Dokter, pesannya untuk keluarga Indonesia? Baik, untuk Bapak dan Ibu keluarga besar Al-Hikmah Surabaya dan Batu, mungkin pesan yang terpenting dari saya adalah sama-sama kita bersabar untuk menghadapi pandemi ini dan terus berikhtiar yang terbaik supaya kita menang, sehat, dan selamat sampai nanti pandemi ini berakhir. Amin. Amin. Demikian. Masya Allah, luar biasa Pak Dokter, Bu Dokter, diskusi kita pagi ini mudah-mudahan sangat mencerahkan bagi para pemirsa sekalian dan Pak Dokter tetap sehat ya, insya Allah. Amin. Insya Allah. Tetap sehat. Semoga Ustadz Faiz dan seluruh tim Bapak dan Ibu guru SMA Al-Hikmah juga selalu sehat. Amin. Sehingga bisa menyambut anak-anak masuk offline di sekolah kembali. Amin. Kita semua mudah-mudahan tetap dijaga sama Allah. Amin. Tetap sehat, keluarga kita juga dan anak-anak kita juga mudah-mudahan tetap sehat semua. Amin, insya Allah. Baik pemirsa, pagi ini luar biasa pencerahan yang kita dapatkan tentang apa itu vaksin, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana sebaiknya kita nanti menyikapi setelah kita mendapatkan vaksin. Itu semua sangat penting. Dan tak lupa untuk kita semua, walaupun nanti kita sudah divaksin, tapi tetap jaga kesehatan dengan tetap cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan kalau bisa kita menghindari untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang beresiko. Dari saya, dari kami, channel SMA Al-Hikmah, mudah-mudahan ini mencerahkan. Kurang lebih maaf, sampai ketemu di pembahasan yang sangat menarik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.